bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudariku dan saudaraku yang terkasih, hari ini adalah puncak dari perayaan Paskah dan besok kita mulai dengan Minggu Biasa. Karya Roh itu selalu sulit untuk dimengerti dengan akal. Karena kita sudah mengetahui segala-galanya, ya kita tidak perlu Roh Kudus lagi. Ingat Ibu Bapak, ketika kita lahir, yang ditunggu oleh seorang ibu dan bapak adalah apa? Ketika anak lahir, suaranya. Dia menangis dan disuruh menangis karena dicubit atau apa namanya, tepukkah supaya menangis, mengeluarkan suara. Justru kalau tidak ada suara itu berbahaya, ada yang lain tanpa suara. Tapi ketika dia berseru, menangis, itu tandanya kehidupan yang baru dimulai dengan suaranya. Dan Roh Kudus itu diidentik dengan orang bisa berkata-kata dengan bahasanya sendiri, bahkan bahasa orang lain. Artinya apa? Artinya karya Roh ini tidak bisa dibendung oleh siapapun. Semuanya dikatakan dapatkan karunia yang berbeda-beda. Ada yang mampu berkata-kata, ada. Tapi toh ada juga yang mampu untuk mendengar. Ada karunia mendengar. Semua yang dia dengar dia bisa tangkap. Karena tidak semua orang bisa mendengar dengan daya tangkap yang sama. Tetapi yang paling penting kita mengupas hari ini bukan semata-mata roh yang selalu digambarkan dengan getaran suara yang kadang-kala kita tidak mengerti. Memang ada situasi-situasi seperti itu di karunia roh. Tetapi bahasa yang selalu ingin kita mau katakan adalah bahasa roh yang umum adalah bahasa kasih. Saya sudah pernah ungkapkan minggu yang lalu juga, 2 minggu yang lalu. Bahasa kasih itulah yang kita harus bawa, yang mampu dimengerti orang lain oleh dunia manapun. Bahasa kasih itu apa? Salah satunya
yang boleh kita lakukan bahasa mengampuni. Ini juga yang seringkali terabaikan. Bahasa yang lainnya bahasa mengasihi, membantu, itu baik. Tetapi yang seringkali kita lupakan bahasa kemampuan untuk saya mengampunimu, saya mohon maaf. Kata-kata itu betapa sulitnya kita lakukan. Betul, sungguh. Saya sendiri merasakan bagaimana saya harus mengatakan, kawan, minta maaf, saya salah. Susahnya minta ampun. Seperti harga diri kita itu direndahkan. Padahal sebenarnya ketika kita mampu berkata-kata, saya minta maaf, derajat kita justru naik. Dan saudara kita yang kita minta maaf, derajatnya juga naik. Saya mulai dengan bahasa pengampunan. Bukan bahasa roh yang lain, tidak. Bahasa-bahasa yang lain itu agak gampang. Bahasa roh untuk menyegarkan orang, mengobati orang, itu umum. Tetapi yang saya ambil ini bahasa mengampuni. Roh mengampuni, itu susahnya minta ampun. Sebelum Paus datang di sini, saya tidak akan kasih ampun kau. Kata-kata ini pernah saya dengar dalam satu keluarga. Saya merinding. Kok bisa-bisanya sebelum Paus datang saya tidak akan pernah ampuni? Astaga, kapan Paus mau datang di rumahnya? Artinya dendam kesumat. Dan orang yang dendam kesumat, saya yakin tidak akan selamat. Saya yakin 100%. Karena dia membawa dendam yang betul-betul tak terampuni. Karena ini menolak Roh Kudus. Roh Kudus itu orang yang mampu berkata-kata dengan kasih, bukan dengan dendam. Bayangkan, kata-kata itu dahsyat. Sebelum Paus datang di rumah saya tidak akan kasih ampun kau. Oh, saya bilang, aduh, ini luar biasa. Ya. Siapa Paus mau datang di rumah kamu? Kapan? Tidak akan pernah. Artinya dia hidup dalam dendam. Dan memang orangnya akhirnya sakit. Tidak berdaya. Ya minta maaf, sakit itu bukan karena salah makan, batuk-batuk, masuk angin. Tapi sakit juga karena psikis, jiwa kita tidak mampu mengolah hidup itu dengan baik. Ya pertama sakit kepala, sakit paru-paru, sampai ke semua organ. Karena betul-betul memang dendam kesumat yang tidak terampuni. Dan itu yang salah satu saya katakan, ini bagian dari dosa melawan Roh Kudus. Kita kan sudah dikaruniai Roh Kudus ketika dibaptis, dicurai Roh Kudus waktu Krisma. Tiap kita sambut, menyatu dengan Tuhan yang adalah kasih. Bagaimana bahasa itu diterjemahkan secara baik? Pertama, berkata-katalah dengan baik. Perbanyak pujian kepada orang. Walaupun ya pujian itu dipoles seolah-olah mengatakan yang negatif itu tidak ada. Kau baik. Walaupun ada yang perlu diperbaiki, dia akan baik. Coba yang seperti saya katakan dulu di sini. Anak yang terkasih, kok paling bodoh di sini? Dia akan jadi bodoh, saya yakin. Karena bodoh terus. Otak bodoh. Pokoknya semua yang masuk di telinga itu bodoh. Tapi kau pintar nak. Tinggal bagaimana kau rajin sedikit. Kau akan lulus. Selalu akan baik. Siapapun. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II. Ketika dia mengunjungi orang yang menembak dia. Dia mengatakan, saya mengampunimu. Kamu orang baik. Bayangkan. Mau bunuh dia dikatakan baik. Siapa yang mampu? Oh kalau kita kan susah. Kau bunuh saya akan bunuh kau. Itu kan hukum alam. Tapi kita bukan bicara hukum alam. Hukum kasih. Dan saya yakin orang-orang yang ada di rumah ini, di dalam ini memiliki roh kasih. Mungkin karunia kita berbeda-beda yang lain. Tetapi sekiranya Tuhan mengendaki, kita yang minta roh kebaikan-kebaikan. Tutur kata kita yang baik,
perbuatan kita baik, tetapi kita selalu minta, ya Tuhan, berikan saya roh pengampunan. Karena roh pengampunan itu susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Tetapi kalau kita mampu mengendalikan itu dan menanamkan itu dalam hati, segala-galanya akan penuh kedamaian, kesuksesan. Dan saya yakin orang seperti ini akan masuk surga.